Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Azahra dengan nomor NPM 250820100242 dari kelompok Pluto. Di sini saya akan menjelaskan resume saya dari materi 1, 2, dan 3. Resume materi pertama yaitu public speaking yang dijelaskan oleh Mas Alif Mahfiranu. Apa sih public speaking itu? Menurut Merriam-Webster 2024, sebuah seni, aksi, atau proses menyampaikan suatu gagasan secara efektif kepada banyak orang. Kemudian menurut A Pocket Guide to Public Speaking 2019, yaitu public speaking is a continuous communication process in which message and signals circulate between speaker and listener. Berdasarkan LinkedIn Workplace Learning Report 2023, kemampuan komunikasi konsisten menjadi urutan pertama dalam 10 soft skill yang paling banyak dicari perusahaan dari seorang kandidat selama 5 tahun terakhir, yang meliputi communication, teamwork and collaboration, kemudian ada adaptability and flexibility, kemudian ada problem solving, dan kemudian ada leadership. Kemudian fungsinya yaitu sebagai sarana menyampaikan gagasan, untuk mempengaruhi atau memotivasi, untuk mengendalikan situasi, dan menghibur orang lain. Kemudian ada manfaatnya lagi, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan leadership dan kemampuan berbahasa, membangun relasi, memperluas kesempatan dan peluang karir, memudahkan penyampaian ide secara efektif, kemudian menjadi model penting untuk dunia organisasi dan profesional. Kemudian komponennya yaitu meliputi speaker, message, audience, feedback, dan media. Kemudian 3 V's in communication. Yang pertama ada visual, yaitu merupakan penampilan, gestur, dan lain-lain dengan persentase 55%. Kemudian yang kedua ada vokal, volume, dan intonasi dengan persentase 38%. Kemudian yang ketiga ada verbal, yaitu diksi sesuai ejaan yang berpersentase yaitu 7%. Kemudian tips dan trik. Yang pertama ada know yourself, audience, and topic. Kemudian yang kedua ada persiapan dengan matang. Yang ketiga latihan vokal. Keempat senam wajah. Dan yang terakhir adalah be confident and make them impress. Kemudian yang ada kurangi dan hindari. Yang pertama terlalu cepat atau lambat. Kemudian yang kedua membaca. Yang ketiga ada filler words. Yang ketiga ada tidak melibatkan audiens. Kemudian yang terakhir ada bertele-tele. Kemudian ada bahasa tubuh. Yang pertama ada kontak mata, kedua gestur tangan, 3 postur tubuh, 4 ekspresi wajah, dan terakhir 5 bergerak seperlunya. Kemudian ada mengatasi rasa gugup. Yang pertama, napas 4-4-4-4 sebelum tampil. Kemudian ada hafalkan outline. Kemudian fokus pada pesan. Kemudian ingat, audiens ingin kamu berhasil. Dan yang terakhir ada latihan. Kemudian ada resume materi yang kedua, yaitu Make a Good Essay oleh Nafiesa Zahra. Kemudian apa sih definisi esai itu? Karangan prasa non-fiksi berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu topik, bersifat argumentatif dan reflektif, disusun secara logis dan didukung data atau fakta, bertujuan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca. Kemudian ada outline esai. Yang pertama pendahuluan, problem, tujuan, gambaran umum. Yang kedua ada pembahasan, mencakupi uraian argumen, analisis, hasil ide. Kemudian yang terakhir ada penutup yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian ada pendahuluan, berisi isu atau fenomena yang diangkat, literatur problem,
estimasi impact, dan introduction idea. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, membuat karya bermula pada problem. Kedua, belanja fenomena publik. 3, seleksi fenomena. 4, fokus pada suatu masalah. Kemudian ada memilih referensi yang relevan. Yang pertama, pahami kata kunci yang ingin dicari. Kedua, cari jurnal atau buku atau website terakreditasi melalui platform terpercaya seperti Google Scholar, JSTOR, dan lain-lain. Kemudian ada tahun terbit referensi maksimal 10 tahun terakhir, diprioritaskan yang paling terbaru. Kemudian 80% jurnal, 20% buku dan website. Kemudian dapat melihat jumlah kutipan referensi. Dan yang terakhir, gunakan platform Mendeley untuk melakukan sitasi. Kemudian ada pembahasan, menjawab problem yang terjadi, penyajian ide atau gagasan, dan desain produk, SWOT, stakeholder, dan lain-lain. Kemudian yang penutup yaitu berisi penjabaran ulang singkat, rekomendasi keberlanjutan, dan impact ke depan. Nah, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.